Karena rahmat anugerah dan kebaikan kasih Tuhan bagi setiap kita boleh dikumpulkan sama-sama dalam rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru saudara. Kita ada di dalam minggunya yang pertama dan sebelum kita diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bawa korban syukur persembahan kita. Sebelum kita bawa persembahan kita, teduhkan hati kita, satukan hati. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih dan setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh nyata perlindunganmu dalam hidup kami. Sungguh besar kuasamu dalam hidup kami. Kembali kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah ada dalam rumah Tuhan. Di dalam pelayanan gereja Tiberias di tempat ini. Sungguh kami bersuka cita. Kami boleh melewati bulan April dengan begitu baik. Kami percaya semua karena pimpinanmu. Semua karena penyertaanmu. Dan semua karena kasihmu ya Tuhan. Dan kami boleh ada menginjakan kaki kami di bulan yang baru. Kami membutuhkan Engkau selalu Tuhan. Berjalanlah di depan kami dan pimpin kami, pimpin langkah kami. Biar Tuhan yang menyediakan kemenangan demi kemenangan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Kami telah berkumpul kembali diberi kesempatan sama Tuhan. Kami boleh menikmati hidup kesehatan yang sempurna. Kami percaya semua yang baik semua datangnya daripada Tuhan. Kami telah menyembah-Mu Tuhan, kami telah memuji-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami ucapkan berkat senantiasa buat hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Agar setiap pelayanan hamba-Mu di tempat ini disertai oleh tanda, oleh kuasa, mujizat yang heran daripada Tuhan. Sebelum Tuhan kami rindu, terlebih dahulu kami bawa korban syukur persembahan kami di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Kami membawa persembahan bukan karena kami hebat, bukan karena kuatnya kami. Tapi kami membawa persembahan sebab kami sadar dan kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Buat kasih dan setia Tuhan yang sungguh selalu kami rasakan. Kami bawa persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita hanya kepadamu Tuhan. Ini doa kami, ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
depan. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita buka hati, kita sambut firman Tuhan. Biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau yang menuntun langkah hidup kami Tuhan. Kau menuntun langkahku Tuhan. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari sambut firman Tuhan pada hari ini. Seperti Bapa sayang. Mari sama-sama kita buka hati, kita sambut firman Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihi. Kau yang jadikan kami berharga Tuhan. Biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami muliakan dan agungkan Kau di tengah kami. Kau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Rapi hamba-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat siang Tiberias Balai Sarbini, sukacita bersama dengan saudara dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka teks firman Tuhan kita hari ini dalam Mazmur pasalnya yang ke-24. Kita mau baca ayat 3 sampai yang ke-5. Mazmur pasal 24. Kita mau lihat ayat 3 sampai yang ke-5, boleh ditampilkan di depan untuk kita baca bersama. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang ke-5 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudaraku, hari ini saya mau berbicara mengenai arti gunung dalam Alkitab. Saya tertarik dengan simbolisme dari gunung ini, karena kalau saudara perhatikan, setiap Tuhan melakukan sesuatu yang baru, mengikat perjanjian dan menetapkan hal yang baru kepada bangsa Israel, kepada umat manusia, ia lakukan itu di sebuah gunung. Ketika ia berikan 10 perintah Allah, mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, perjanjian lama, ia lakukan itu di Gunung Sinai. Ketika Yesus
mati ia lakukan di Gunung Kalvari atau Bukit Golgota. Dan ketika Roh Kudus turun, itu juga di Gunung Sion. Jadi ada sesuatu mengenai gunung yang simbolisme ini memiliki satu kedalaman yang luar biasa. Dan saya perhatikan umat manusia terobsesi dengan gunung. Ya seperti peradaban Mesir terkenal dengan piramidnya. Karena piramid itu adalah upaya menyerupai gunung di berbagai peradaban, di berbagai adat misalnya gunung itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sesuatu yang keramat, bahkan sampai sekarang ini di berbagai wilayah di Indonesia ya beberapa gunung itu dianggap sebagai keramat, sebagai sakral, juga simbolisme dari wayang misalnya yang paling terkenal adalah gunungan wayang yang bagi orang Jawa ya itu memiliki arti tertentu. Ya Jumat lalu kita memperingati setahun kepergian Bapak Pariaji dan kita melakukan ibadah di tempat peristirahatan beliau, saudaraku, ya dan saya teringat cerita beliau. Beliau cerita bahwa waktu dia kecil sebetulnya orang tuanya kasih dia namanya Argo. Dan Argo artinya gunung. Tapi dia tidak mau nama tersebut, ya karena Pak Pariaji mau rendah hati, dia mau low profile, dia tidak mau nama gunung, dia ambil nama Pariaji. Ya Pari itu artinya kelas rakyat jelata. Ya kalau saudara ingat kasta, ya ada Brahma, ada apa, ya ada paling bawah itu Pari atau Paria. Ya dan Pak Pariaji ambil nama tersebut, ya karena saya mau biasa-biasa saja, saya mau ya Pak Pariaji orang yang rendah hati, dia mau low profile, tapi dia kasih nama itu kepada anaknya. Ya, adik saya diberi nama Argo. Dan Papa bilang, ya Argo dalam bahasa Jawa itu gunung. Dan kemarin saya cek saudara, nah, saya teringat itu beliau cerita sejak kecil, tapi saya tidak pernah cek. Saya cek di Google dan betul, ya Argo bahasa Jawanya gunung. Jadi saya teringat ya bahwa ayah itu pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Dia tidak mau ambil nama yang dianggap baik, bagus dan mulia, tapi dia kasih kepada anaknya. Jadi hari ini saya mau berbicara mengenai apa arti dari gunung. Karena gunung kalau sudah perhatikan ya, di berbagai peradaban, Yunani misalnya punya gunung Olympus, di peradaban Jawa, ya Romawi, misalnya Mesir, ya juga peradaban kuno-kuno yang lain, Mesopotamia dan lain sebagainya, hampir semuanya. Mereka memiliki satu tempat yang sangat terhormat ya untuk simbolisme dari gunung ini. Dan kita tahu beberapa dari hal tersebut itu sudah masuk kepada mistisisme, sinkretisme dan lain sebagainya. Tapi apa sebenarnya signifikan dari gunung? Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa gunung itu di dalam Alkitab berbicara mengenai kepemimpinan, ya, otoritas, mengenai kerajaan, mengenai pemerintahan, dan gunung dengan saudara bayangkan saja bentuk segitiga, ya, bayangkan bentuk segitiga itu berbicara mengenai hierarki. Katakan bersama saya hierarki. Seorang intelektual Kristen yang paling terkenal, populer sekali namanya sekarang adalah Jordan Peterson. Dan bahan materinya itu banyak di YouTube di mana-mana. Ya, dia seorang intelek Kristen yang luar biasa. Dan dia berkata bahwa hal yang paling nyata di dalam hidup ini itu adalah sesuatu yang gak kelihatan tapi sangat nyata adalah hierarki. Dan gunung itu berbicara mengenai hierarki. Kalau saudara lihat bentuk segitiga, ya semakin ke atas, semakin mengerucut, semakin sedikit. Ya semakin ke bawah, itu semakin gede, semakin besar, semakin ke atas akan semakin mengerucut. Kita lihat firman Tuhan dalam Matius 13 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan dalam Matius pasal 13 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi saudara perhatikan ya bahwa ini adalah hukum kelimpahan.
Dan sepertinya kedengarannya tidak adil, ya bahwa yang punya dapat lebih, ya kenapa nggak bagi-bagi? Ya, yang tidak punya harusnya dibagi dong. Ya, tetapi Alkitab katakan yang tidak punya makin tidak punya. Ini berbicara mengenai hierarki, di mana makin ke atas akan makin sedikit. Dan mau tidak mau, saudaraku, hierarki berbicara mengenai ketidaksetaraan. Mau tidak mau, ya. Dan kita harus terima ini, karena kalau semuanya setara, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada apapun yang bisa dikerjakan. Kalau kita punya sesuatu tujuan yang harus dikerjakan, harus ada hierarki. Dan manusia nggak bisa bebas dari hierarki. Manusia nggak bisa lepas dari hierarki. Ada banyak orang yang anti hierarki. Ya apalagi akhir-akhir ini banyak faham-faham ideologi-ideologi ya yang anti dengan hierarki, dan contohnya komunisme, sosialisme. Mereka anti dengan hierarki dan mereka mau memaksakan kesetaraan. Tetapi saudaraku, kalau semuanya setara, nggak ada apapun yang bisa dikerjakan. Dalam hidup kita, keluarga ada hierarki. Gereja ini suka tidak suka, ya ada hierarki. Organisasi, perusahaan, institusi, negara ada hierarki. Ya contohnya di gereja ini misalnya, ada satu pembicara, ada satu pendeta, suka tidak suka. Kalau semuanya jadi pendeta, kira-kira ada ibadah atau tidak, saudara? Bakal ada ibadah atau tidak? Nggak ada ibadah. Ya, kalau semuanya jadi worship leader, ada ibadah atau tidak? Kalau semuanya jadi singer atau ya choir semuanya, nggak ada jemaat, saudara. Ya, maka ada hierarki, ada gunung yang tidak kelihatan di sini sebetulnya, suka tidak suka. Dan semua orang tahu tempatnya masing-masing. Ya, semua orang tahu dan menghormati hierarki tersebut. Dan hierarki tersebut, saudaraku, kita harus terima. Dan hierarki tersebut harus diperbaharui senantiasa. Ya suka atau tidak suka, hierarki is here to stay. Dan pertanyaan Daud tersebut sangat penting. Ya, siapa yang boleh naik ke atas? Siapa yang boleh naik ke pucuk pimpinan? Karena saudara yang terkasih, ya hierarki juga berbicara mengenai mobilitas atau katakanlah mobilitas sosial. Ya, kita mau upgrade, kita mau naik, dan firman Tuhan katakan bahwa anak-anak Tuhan mereka tetap naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Dan saya mau saudara nggak usah malu-malu di sini, nggak usah jaim. Kita mau naik, kita mau diberkati Tuhan. Dan kalau saudara mau sukses, saya katakan bagus. Ya, kalau saudara mau sukses, mau berhasil, bagus. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya bisa sukses? Betul atau tidak? Itu pertanyaan. Bagaimana saya bisa naik ke atas? Karena salah jawab pertanyaan tersebut bahaya. Karena siapa yang boleh naik ke atas, itu tergantung bagaimana peraturannya. Siapa yang boleh naik ke atas? Karena umat manusia berusaha menjawab pertanyaan ini selama berabad-abad, beribu-ribu tahun, trial and error. Dan trial and errornya kadang-kadang eksperimen yang berdarah-darah. Siapa yang boleh naik ke atas? Siapa yang boleh jadi pemimpin di antara kita? Karena kalau kita salah jawab pertanyaan tersebut, saudaraku, apalagi kalau jawabnya adalah berdasarkan sara misalnya. Berdasarkan suku, agama, dan ras. Atau berdasarkan otot misalnya. Ya karena ada beberapa peradaban dalam dunia yang kuat yang menang, ya otot yang menang, taring yang menang, yang paling kuat di antara kita itu yang harus diangkat jadi pemimpin di antara kita. Tapi kekuatan otot dan taring bukan sesuatu yang haram sebetulnya, ya kalau saudara laki-laki misalnya lebih baik kuat, betul? Fisik kuat bagus, tapi nggak boleh jadi yang teratas. Karena otot kalau jadi yang teratas, peradaban tersebut akan hancur, organisasi tersebut akan hancur, negara tersebut akan hancur, itu tidak stabil. Ya, dan akan banyak penindasan dan ketidakadilan. Ya ngomong-ngomong kita sepertinya sebagai orang Kristen ya, mungkin harus malu juga saudara. Karena beberapa kasus yang viral mengenai bullying, penganiayaan yang viral. Ya ada satu kasus seorang mahasiswa menganiaya mahasiswa yang lain, viral, orang Kristen tentunya. Akhirnya ada lagi satu lagi, ya viral lagi, Kristen lagi. Dan kemarin ada kasus viral mengenai koboi jalanan. Saya harap semoga bukan.
Ya, namanya David, saudara. Ya, David. Harusnya namanya William. Nih. William masih agak netral, betul kan? Ya Andi, ya netral dia. Ya David namanya, saudara. Ya, jangan jadi koboi jalanan Andi ya. Ya, sabar-sabar di jalanan. Apalagi pekerja Tiberias. Jadi saudara, saya rasa ya kita anak-anak Tuhan harus introspeksi diri. Ya kenapa ini? Kok anak-anak Tuhan yang mentang-mentang, yang bullying. Karena kalau otot jadi nilai paling atas di puncak pimpinan hierarki. Kerajaan apapun, peradaan apapun, organisasi apapun, institusi apapun, negara manapun yang mendewakan otot itu sudah terbukti akan punah, akan hancur, tidak stabil. Jadi pertanyaan itu penting. Ya siapa yang boleh naik? Siapa yang boleh mendaki tangga hierarki dan mendaki tangga mobilitas sosial tersebut? Saudara, kalau saudara punya ambisi untuk sukses, untuk berhasil, Gereja Tiberias tidak akan membuat saudara kehilangan ambisi tersebut. Justru saya sebagai hamba Tuhan, kalau saudara mau mendaki tangga hierarki, saya jempolin, saya dukung saudara, dan saya doakan saudara berhasil. Dan anak-anak Tuhan harus naik. Tetapi siapa yang naik, itu pertanyaan yang penting, dan kualitas apa yang harus mereka miliki untuk naik. Coba perhatikan apa yang Daud katakan di sini. Ya, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dia tidak nipu, ya, yang tidak bersumpah palsu. Jadi ada beberapa hierarki yang korup. Ada beberapa hierarki dalam beberapa organisasi misalnya ya, di mana yang naik para penjilat misalnya, atau para pembohong, para penipu, orang-orang yang curang akan naik. Dan kita tahu organisasi tersebut pasti hancur, betul atau tidak? Karena itu tidak stabil. Ya kalau orang-orang yang menjilat, yang asal Bapak senang, yang tidak jujur, ya karena menjilat itu tidak jujur, dia akan muji-muji, dia akan sembunyikan kebenaran hanya untuk nyenengin bos, asal Bapak senang, asal Ibu senang misalnya, maka itu akan runtuh dan karir tersebut, kalau engkau mendasarkan karirmu, hidupmu, berdasarkan kualitas-kualitas tersebut, itu tidak akan stabil, engkau akan hancur. Dan hierarki tersebut adalah hierarki yang korup. Ya misalnya kau punya pilihan misalnya, mendingan cabut dari organisasi macam itu. Ya karena dalam organisasi semacam itu, komunitas yang semacam itu, ya produktivitas tidak akan dikasih upah, ya kejujuran nggak akan diupahi. Kita doa Indonesia diberkati Tuhan. Kita doa orang-orang jujur akan memerintah Indonesia. Orang-orang yang cakap, ya orang-orang yang bersih hatinya, dan kualitas seperti apa yang ada dalam hierarki tersebut, saudaraku. Itu akan menentukan bangkit atau runtuhnya satu bangsa, satu organisasi. Karena hierarki yang korup itu akan memberi upah kepada orang-orang yang, misalnya ada ya masyarakat tertentu di mana yang paling kuat, yang paling bertaring itu yang akan berkuasa, atau yang paling jahat lebih parah lagi, ya yang paling jahat yang akan memerintah. Ya, beberapa organisasi seperti itu, semakin kau kejam, semakin kau diinginkan di dalam organisasi tersebut. Ya misalnya organisasi peredaran narkoba misalnya, itu kejam sekali saudara. Ya semakin kau kejam, semakin kau bisa naik dalam komunitas yang semacam itu. Dan harapan hidup manusia dalam organisasi semacam itu sangat rendah sekali. Yang mati itu banyak banget. Ya, yang tersisa akan berkuasa, tapi yang tereliminasi karena dibunuh, dipenjara dan lain sebagainya, itu brutal. Dan kita tidak mau berada dalam hierarki yang semacam itu. Jadi hierarki nggak bisa disingkirkan. Hierarki sakral dan hierarki nggak bisa dihapus, nggak bisa dilawan. Kita semua sama di mata Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Yang setuju katakan amin. Tetapi suka atau tidak suka, saudara, kompetensi kita beda, kecakapan kita beda, selera kita beda, minat kita beda, betul atau tidak? Ya pendidikan kita beda, intelijensi kita beda, dan selera kita, minat kita, motivasi kita berbeda.
Sehingga saudaraku, kalau mau mengerjakan sesuatu, mau tidak mau harus ada hierarki. Karena kalau semuanya setara kita nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Nggak akan ada pencapaian apapun kalau tidak ada hierarki. Nah pertanyaannya sekarang, hierarki tersebut harus adil. Dan ujung-ujungnya yang memerintah di atas hierarki tersebut haruslah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kualitas yang paling diinginkan dari semua manusia, baik pria ataupun wanita, adalah kalau mereka menjadi seperti Yesus. Dan berbahagialah kalau engkau berada dalam hierarki yang seperti itu. Semakin orang menyerupai Yesus, menjadi seperti Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, suka atau tidak suka, saudaraku, itu kualitas yang paling tinggi, yang paling mentok, adalah jadi seperti Yesus. Dan enggak ada yang lebih tinggi dari itu lagi. Ya, jadi seperti Yesus dalam kematian dan kebangkitannya selalu diperbaharui, selalu beradaptasi dengan lingkungan, selalu bertobat. Katakan bersama saya, bertobat. Ya, bertobat bahasa sekulernya adalah harus adaptasi. Ya, bertobat adalah adaptasi untuk kebaikan. Ya, karena engkau zaman akan berubah dan kau harus berubah. Betul atau tidak? Karena kalau kita tidak bertobat, kita tidak berubah, kita akan digilas oleh perubahan tersebut. Dan perubahan adaptasi tersebut dilambangkan ya dengan proses kematian dan kebangkitan. Kita harus selalu berubah. Kita harus, manusia yang lama harus mati dan harus muncul manusia yang baru menghadapi tantangan yang baru. Itu kualitas yang diinginkan. Jadi otot nggak boleh memerintah hierarki. Ya, taring, kekuatan nggak boleh. Ya. Jadi ini kualitas-kualitas yang didaftarkan oleh Daud ini sangat penting. Ya, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menipu, tidak bersumpah palsu. Mari kita berdoa, mereka yang naik ke puncak pimpinan di Indonesia memiliki kualitas ini. Bersih tangannya, murni hatinya, tidak menipu. Dan di akhir zaman ini saya perhatikan saudara, ya, Alkitab katakan gunung-gunung akan digoncangkan. Akan ada perubahan ketentuan, perubahan aturan, dan katakanlah semua kartu istilah yang dikocok ulang. Gunung-gunung itu akan digoncangkan. Waktu saya SD, seingat saya orang-orang paling kaya di dunia adalah ratu, sultan, dan raja. Betul atau tidak? Zaman dulu, betul nggak? Zaman dulu yang paling kaya di dunia siapa sih? Ratu ini, betul kan? Sultan ini, ya. Lalu setelah saya masuk SMP, SMA, orang terkaya di dunia, puji Tuhan, bukan sultan, ratu, atau raja. Karena kalau sultan, ratu, raja faktor keturunan, betul atau tidak? Itu faktor warisan. Dan masyarakat yang mengupahi seseorang berdasarkan faktor keturunan hanya karena warisan berarti tidak inovatif. Ya, berarti sama seperti status quo seperti zaman dulu dan sangat statis dan tidak dinamis. Ya, saat saya lebih besar, ya mulai orang terkaya di dunia, baru ada Bill Gates misalnya, ya sekarang seseorang yang sangat berinovasi, Elon Musk, ya, dan puji Tuhan, mereka orang-orang biasa, mereka bukan anak siapa, tapi mereka manjat tangga hierarki, karena mereka produktif, karena mereka inovatif, karena mereka cakap dalam apa yang mereka kerjakan, dan mereka menciptakan nilai tambah. Saya berdoa, saudara tetap naik, kau akan mendaki tangga hierarki. Dan kalau saudara ada ambisi seperti itu, jangan jaim. Ya, katakan bersama saya, aku harus sukses. Katakan bersama, aku harus berhasil. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana kita berhasil? Ya, bukan karena kita nipu, bukan karena kita curang, bukan karena kita mau menjilat, bukan karena kita mau menyuap pejabat supaya dapat kontrak dan lain sebagainya. Saya berdoa engkau jujur, engkau kerja keras, dan engkau cakap dalam apa yang engkau kerjakan. Karena umat manusia berusaha jawab pertanyaan ini bertahun-tahun dan ini berabad-abad, saudara, beribu-ribu tahun. Dan trial and errornya berdarah-darah. Sudah ada banyak peradaban yang hancur, bangkit lagi, hancur. Karena mereka mau menciptakan hierarki yang stabil. Dan hierarki yang stabil adalah hierarki yang memberi upah kepada kebaikan, kepada kejujuran,
kepada profesionalisme, dan kepada kecakapan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-22. Amsal pasalnya yang ke-22 ayat 29. Amsal 22, 29 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pernahkah kau melihat orang yang apa? Cakap dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Cakap dalam apa yang mereka kerjakan. Dan kalau orang cakap dalam apa yang mereka lakukan, lalu mereka naik tangga mobilitas sosial, tangga hierarki. Saudara terima atau enggak? Kita terima dong. Betul enggak? Ya pantas dong. Karena mereka cakap. Ya. Mereka skillful, mereka punya skill, mereka mampu. Dan masyarakat yang memberi upah kepada kecakapan. Itu pasti diberkati Tuhan. Dan kecakapan tidak mengenal suku, agama, dan ras. Ya, jangan main politik identitas, jangan main ya di kelompok di mana engkau berada. Ya, kecakapan ini lintas kelompok. Dan ini adalah kualitas yang diinginkan. Bahkan seperti Yusuf pun cakap dalam apa ya kerjakan. Dia dari minoritas dan dia cakap dan dia dihargai. Bahkan Firaun, raja kafir pun menghargai hal tersebut. Nebukadnezar, raja kafir, menghargai kecakapan dari Daniel. Saudara, saya berdoa anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita tahu tempat kita minoritas. Tapi kita berdoa dampaknya mayoritas. Kenapa? Karena engkau punya kecakapan. Karena engkau diberkati Tuhan. Dan dunia menghargai kecakapan, betul atau tidak? Dunia menghargai skill. Dunia menghargai kemampuan. Ya, kalau engkau punya kemampuan, engkau akan maju. Ya, kalau engkau punya kemampuan, engkau akan naik dalam tangga mobilitas sosial. Kalau engkau punya kemampuan, itu mata uang yang dihargai. Beberapa minggu lalu ada satu pekerja cerita sama saya, mengeluh sama saya. Pekerja Tiberias, ya dia cerita, Pak Pendeta, saya ngerekrut jemaat. Di Tiberias juga kasihan soalnya, dia jemaatnya minta kerja, oh bagus. Ibu hatinya mulia, ibu tolong ya. Tapi aduh kerjanya amburadul Pak Pendeta. Ya. Waduh ngebon terus ya kan. Udah ngutang terus, nggak pernah hadir, absen terus. Kerjanya juga nggak benar. Harus gimana Pak Pendeta? Dia bilang. Ya ibu harus rekrut orang yang cakap. Ya jangan karena sesama orang Kristen kadang-kadang. Jangan kita lihat hal seperti itu. Ya karena yang dicari dalam dunia kerja, mata uangnya yang laku adalah kalau engkau cakap dalam hal yang kau kerjakan. Kalau engkau cakap, engkau jadi berkat bagi banyak orang. Karena engkau kasih nilai tambah buat masyarakat. Ya, engkau kasih produktivitas untuk masyarakat, kau kerja, engkau bayar pajak, ya apapun pekerjaanmu, engkau harus bangga terhadap dirimu sendiri. Karena kalau engkau punya kecakapan, engkau mulia. Dan engkau bawa berkat dan jangan minder pekerjaan apapun. Kalau engkau punya skill itu luar biasa. Dan ya saya bilang sama ibu ini, ya memang Bu, kadang bisnis yang berdasarkan pertemanan itu bahaya. Lebih baik ya pertemanan yang berdasarkan bisnis itu lebih baik daripada bisnis yang berdasarkan pertemanan. Ya karena sesama, karena teman lah, karena satu gereja lah, ya itu biasanya bahaya, yang kayak gitu-gitu. Ya biasanya orang jadi tidak profesional, ya jadi saling ambil untung, ya dan ya merasa semuanya take it for granted, yang namanya juga teman ya maklum lah dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan saya percaya kita harus memiliki etika kerja yang luar biasa. Harus cakap dalam apa yang kau kerjakan. Karena masyarakat yang menghargai dan memberi upah kepada kecakapan, itu pasti diberkati Tuhan. Ya. Kalau masyarakat yang ngasih upah kepada yang paling kuat, pasti hancur. Ya. Atau yang paling curang, atau yang bisa nyuap pejabat, ya itu akan dapat, itu pasti hancur. Ya, tapi masyarakat yang paling dinamis, yang paling inovatif, ya, yang paling produktif, yang paling menciptakan nilai tambah, itu berikan upah kepada orang-orang
yang mungkin bukan anak siapa, tapi mereka produktif, mereka berhasil. Ya, dan saya percaya gunung-gunung akan digoncangkan di akhir zaman ini. Akan ada aturan-aturan baru yang dikocok ulang oleh Tuhan, saudara. Saya percaya banyak orang-orang biasa yang akan naik. Tapi mereka rajin, mereka jujur, mereka mau kerja keras, mereka produktif, dan mereka layak untuk naik. Dan saya percaya ya, hierarki tempo dulu itu akan dibuang karena udah usang. Ya, Tuhan akan goncangkan gunung-gunung. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 8 ayat 18, coba perhatikan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, jadi jangan minta kaya sama Tuhan, saudaraku, karena kekayaan bisa habis. Kekayaan bisa dihambur-hamburkan, kekayaan bisa difoya-foyakan, kekayaan bisa diperoleh generasi pertama, ya dihambur-hamburkan oleh generasi kedua, dihabiskan generasi ketiga. Tetapi minta kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, saudara lebih pilih mana? Kail untuk memancing atau dikasih ikan? Pilih dikasih ikannya atau dikasih kail untuk memancing? Kenapa dikasih kail? Karena you bisa dapat ikan di masa depan. Ya, jadi kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu seperti kail. Ya, kau akan terus memperoleh kekayaan. Orang yang cakap pasti diberkati Tuhan. Oh, kalau kau punya skill, kau punya kemampuan, kau tahu apa yang kau dapat kerjakan. Di bidang apapun, organisasi apapun, dari hierarki manapun. Dan kita bersyukur di masyarakat modern sekarang ini ada banyak kompetensi, ada banyak hierarki di mana kita bisa bermain. Sehingga saudara nggak perlu iri sama saya nggak perlu iri juga sama saudara. Kita punya keunikan masing-masing dan kita punya industri yang masing-masing dan saudara bisa bermain di industri manapun. Ya, jadi jangan iri dengan keahlian orang ini, kecakapan orang ini, nggak usah iri. Karena semua orang bisa jadi yang the best dalam industri yang di mana mereka berada. Dan saya berdoa dari mimbar ini, saya berdoa di industri manapun, bidang manapun yang saudara geluti, engkau yang terbaik di bidangmu. Kau diberkati, engkau cakap. Dan kalau engkau cakap, saudaraku, hierarki yang adil adalah hierarki yang memberi upah kepada profesionalisme dan kecakapan. Jadi jangan minta kekayaan, minta kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Di Amerika pernah ada satu riset yang diadakan kepada para perempuan. Ya, perempuan diminta untuk berandai-andai, ya calon suami model apa yang kau inginkan untuk masa depanmu. Ya, yang pertama suami yang kaya, pertanyaannya cuma sederhana, yang kaya atau yang kedua yang produktif. Ya. Ibu-ibu, ya adik-adik pilih mana calon suami? Yang kaya atau yang produktif? Satu atau dua? Kenapa yang produktif? Ya, karena seperti yang saya katakan, ya, dan mayoritas perempuan cerdas. Ya, mereka nggak bodoh, mereka nggak jawab yang kaya karena orang kaya bisa juga anak orang kaya, betul atau tidak? Nah, anak orang kaya ya foya-foya, hura-hura, habis. Tapi orang yang rajin, orang yang produktif, mungkin biasa-biasa saja, tapi akan stabil diberkati Tuhan. Jadi ya saya percaya gunung-gunung di akhir zaman ini akan dirombak, akan diratakan, akan dibuat hierarki yang baru. Ya kita bersyukur misalnya presiden kita sekarang ini itu membuat satu catatan, satu dobrakan yang luar biasa dalam hierarki. Karena biasanya yang jadi pemimpin pucuk pimpinan tertinggi adalah ketua umum parpol, biasanya darah biru atau elit dari golongan ini. Tapi luar biasa, ya Presiden Jokowi satu-satunya presiden yang golongan non elit, bukan elit politik, non militer, tapi bisa menembus hierarki tersebut. Saya berdoa yang memimpin Indonesia orang yang cakap, orang yang tahu apa yang ia lakukan. Dan masyarakat yang menghargai kecakapan diberkati Tuhan. Masyarakat yang maju, yang inovatif, yang produktif, dan yang tidak bermain politik identitas, ya, yang tidak bermain suku, agama, dan ras. Kalau yang boleh naik hanya suku tertentu, agama tertentu,
ya ras tertentu, kita tahu itu masyarakat yang terbelakang. Ya, itu tidak akan maju dan tidak memberi upah kepada inovasi. Orang yang rajin akan gigit jari. Orang yang inovatif nggak boleh naik, dan kita tahu hierarki tersebut pasti akan hancur, tunggu waktunya. Jadi saudaraku yang terkasih, ya sebagai kesimpulan di sini, hierarki tidak bisa dihilangkan. Kita harus menerima ketidaksetaraan ini. Kalau hierarkinya adil, kita harus terima. Ya kalau orang diberkati karena dia cakap, kita harus terima, betul atau tidak? Ya kalau orang diberkati karena suku tertentu, ya saya juga nggak suka. Ya berarti itu main politik identitas. Hierarki tersebut tidak adil. Ya kalau orang bisa naik karena dia kejam, karena dia jahat misalnya, saya juga tidak mau. Ya karena hierarki yang seperti itu tidak adil. Hierarki yang seperti itu akan memunculkan orang-orang yang lebih jahat lagi. Dan orang akan berlomba-lomba untuk jadi jahat. Ya supaya bisa naik ke puncak. Tetapi orang yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang suci tangannya. Orang yang bersih tangannya, ya, orang yang jujur, orang yang tidak curang, yang tidak berbohong, dan ujung-ujungnya, saudaraku, yang memerintah di atas hierarki tersebut haruslah Yesus. Haruslah kualitas yang semua orang inginkan. Dan gak ada agama yang manapun yang gak setuju dengan kualitas ini. Tidak ada hukum apapun yang menentang hal ini. Ya di dalam Alkitab dikatakan dalam Korintus, berbicara mengenai buah-buah roh. Ya kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Paulus berkata, gak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Semua masyarakat, agama manapun, peradaban manapun, pasti mereka menghormati kualitas-kualitas ini. Sehingga kualitas yang diinginkan, saudaraku, dalam hierarki tersebut adalah kecakapan, kejujuran, kebaikan. Yang ujung-ujungnya kualitas yang paling diinginkan dari semua pria dan semua wanita adalah kalau mereka menjadi seperti Yesus. Karena kalau hierarki tersebut diperintah oleh nilai yang lain, tinggal tunggu waktunya. Karena nilai yang lain tidak akan stabil. Nilai yang lain akan menghancurkan hierarki tersebut. Mari percaya, saudaraku yang terkasih, Tuhan mau engkau tetap naik. Tuhan mau engkau bawa dampak. Tuhan mau engkau bawa berkat. Kalau engkau mau maju, gak usah malu-malu, gak usah jaim. Manusia harus maju. Justru engkau harus naik. Justru engkau gak boleh stagnan. Justru engkau gak boleh statis. Engkau gak boleh ngetem. Engkau harus naik. Engkau harus diberkati Tuhan. Dan kita harus naik dengan mengupdate dan menjaga hierarki tersebut. Hierarki yang tidak stabil adalah di mana orang-orangnya naik, ya, tapi hierarki tersebut akan hancur. Ya misalnya hierarki tersebut berdasarkan otot misalnya, ya kenaikan orang-orang tersebut akan menghancurkan hierarki tersebut dan hierarki tersebut tidak akan stabil. Sehingga pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Raja Daud itu super duper penting. Siapa yang boleh naik? Siapa yang boleh mendaki gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke pucuk pimpinan? Saya berdoa engkau cakap dalam apa yang kau kerjakan. Mari kita percaya apa yang kita pegang dikerjakan berhasil. Itu kenapa setiap minggu saudara doakan urapan Tuhan atas saudara. Dan terus asah kecakapan. Ya, apalagi anak-anak muda. Penting, harus memiliki kecakapan. Betul atau tidak? Kalau engkau tidak punya kecakapan apapun, engkau tidak akan bertahan. Ya, nggak bisa bertahan di masyarakat modern sekarang ini. Kalau engkau tidak punya kecakapan. Sehingga engkau harus punya bekal. Ya, engkau harus cakap, asah tersebut, kecakapan selalu diasah, terus diperbaiki, ya, dan bawalah berkat bagi banyak orang. Kau bawa dampak, kau jadi garam, kau jadi terang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan kiranya Engkau memberkati aku.
berlimpah-limpah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan imani setiap kata dari lagu ini. Dan mari percaya, kita harus maju, kita harus naik, dan kita harus bawa dampak. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh lagi, angkat tanganmu, angkat hatimu dengan iman, katakan kiranya, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan, dengan iman katakan tidak akan menimpa aku. Lebih sungguh lagi, angkat tanganmu, angkat hatimu, dengan iman katakan kiranya, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dalam musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, manusia harus maju. Tuhan mau kita maju. Tuhan mau engkau naik bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan mau anak-anak kita juga tetap naik dan bukan turun. Tuhan mau dari generasi ke generasi kita teruskan roh champion, roh pemenang ini. Tuhan mau kita naik. Dan kalau engkau mau sukses, kau mau naik, itu bukan sesuatu yang haram. Justru engkau harus bawa berkat. Justru engkau harus tetap naik. Dan hari ini jangan malu-malu, jangan jaim. Kalau engkau berkata dalam hatimu, saya mau maju dalam hidup ini, saya harus sukses, saya harus naik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku tidak malu-malu, aku tidak jaim. Aku harus sukses, aku harus maju, aku harus naik, aku harus berhasil. Tahun depan, aku harus lebih baik. 2 tahun lagi, 5 tahun ke depan, aku harus lebih baik dari sekarang. Aku harus maju dalam segala bidang. Dan aku percaya, urapan Tuhan ada padaku,
apa yang aku kerjakan diberkati, berhasil. Aku cakap dalam apa yang aku kerjakan, dan Tuhan berikan kepadaku kekuatan untuk memperoleh kekayaan, jadi garam, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memenuhi gairahku. Tak kiranya, tak kiranya, oh, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati kita kembali. Kita bersatu dalam doa Bapa kami dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang telah begitu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh menghargai cinta-Mu atas setiap kami Tuhan. Bahkan kami kembali boleh beribadah di tempat ini. Kami percaya semuanya karena kesempatan yang telah Tuhan beri. Engkau berikan kami keselamatan, Engkau berikan kami pengampunan, Engkau melayakkan setiap kami. Kami bersyukur atas cinta-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu, bahkan kami boleh kembali dibenarkan, kembali diingatkan, disadarkan, ditegur, dibaharui oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami ucapkan kepada senantiasa bagi siapapun kami yang diberkati oleh firman Tuhan, bahwa kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami dapat menjadi pelaku firman, agar melalui hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu Tuhan yang terkasih, yang telah melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan pagari, Tuhan lindungi serta yang terkasih hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga dalam cinta kasih, berkat kemurahan Tuhan. Bahkan diberkati bersama dengan tim dalam pelayanan, di mana merangkah berada disertai oleh Tuhan Yesus, bahkan memenangkan banyak jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan di siang hari ini. Kami mengucapkan hati kami untuk terima yang terbaik masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami rindu terlebih dahulu Tuhan, kami bawa korban syukur persembahan kami yang kedua. Di tempat ini Tuhan yang kuduskan, sucikan dan layakkan setiap korban syukur persembahan kami. Ini doa kami Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum kotak persembahan dijalankan terlebih dahulu, kami membacakan beberapa pengumuman informasi dari mimbar Tuhan pada saat siang hari ini. Kembali kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan muda Bonerges di tempat ini, mari bergabung bersama dengan Bonerges Youth yang akan kembali mengadakan Winter Camp yang bertemakan Destiny, yang akan diadakan pada tanggal 6, 7, dan 8 Juli 2023 di Taman Bukit Palem Resort Bogor. Dengan pendaftaran yang dapat dilakukan di tempat ini, tersedia di booth pendaftaran di Tiberias Lobby Balai Sarbini. Setelah ibadah selesai nanti saudara dapat mengunjungi booth yang telah kami sediakan, atau dapat menanyakan ke beberapa pengerja di tempat ini saudara. Dan juga dapat dilakukan secara online melalui www.tiberias.org.id/wintercamp 2023. Dan Winter Camp juga akan kembali mengadakan roadshow pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 jam 5 sore di beberapa cabang akan diadakan Winter Camp Roadshow. Yang pertama di Bonerges Cinere yang dilayani Bapak Pendeta Marcel Sairang, Bonerges Nias yang dilayani oleh Evangelis Binsar Siregar, dan Bonerges Bogor yang dilayani Evangelis Daud Surya Wijaya. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung melayani bersama dengan kami, mari bergabung melayani bersama dengan Beloved Kids sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemain musik, bahkan sebagai worship leader dan singer.
dengan mengirimkan CV dan akte baptis melalui email tiberiasbelovedkids@gmail.com. Dan informasi terakhir kami sampaikan mengenai perjalanan Holy Land Tour Gereja Tiberias yang akan kembali diadakan pada periode 9 sampai dengan 15 Juli bersama dengan yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan Bapak Pendeta Marcel Sairang. Untuk informasi dan pendaftaran lebih lanjut, saudara dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0813 89083949. Dengan pendaftaran terakhir akan diadakan pada tanggal 12 Mei 2023. Dan juga jadwal lengkap ibadah tanggal Minggu saudara dapat melihatnya lengkap di website Gereja Tiberias Indonesia. Demikian informasi kami sampaikan. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Lebih dalam dari lautan, berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Selain puji dan sembahan. Selain puji dan sembahan. Kita berbagi kita pertama bagi nama Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara di sore hari ini. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus dengan iman di hadapan Tuhan. Mari bangkitkan percayamu di hadapan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, terima kuasa, terima kemenangan yang telah Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kami mengundang kembali, kita boleh bangkit berdiri. Kita sambut dengan ucapan syukur, dengan iman percaya di hadapan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami, menyucikan, menyembuhkan, dan sempurnakan kami. Sama-sama katakan, tubuhmu dan darah-Mu
Kita satu di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami menghormati kesengsaraan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan yang kudus. Dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang tumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan, panca indera, sempurna setiap organ, sistem jaringan dalam tubuhku, sempurna, pernafasan, antibodi, imunitas, sempurna, peredaran darah, pencernaan, sempurna, darahku tahir, oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis. Dalam nama Yesus, sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dalam nama Yesus kami tolak kemiskinan, kami tolak kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Puji nama Tuhan, kembali setiap sidang jemaat Tuhan Gereja Tiberias Balai Saru ini di tempat ini kita telah menyatu dan menerima sakramen perjamuan kudus, telah terima kasih dan karya Tuhan yang terbesar buat setiap kita. Dia anugerahkan buat saudara dan saya tubuhnya, darahnya, menyembuhkan, menyucikan, melayakkan setiap kita. Maka dengan ucapan syukur naikkan doamu kembali di hadapan Tuhan. Berterima kasihlah buat kasihnya Tuhan, mengucap syukurlah buat anugerahnya Tuhan buat setiap kita. Kau memberi kemenangan buat setiap kami ya Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat minyak urapan ini bersama dengan sepakat kita imani. Katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi, atas bagian tubuh saudara yang sakit, dan percaya urapan Tuhan menjamah saudara. Kami serahkan ya Tuhan setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan keinginan anak-anak-Mu Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala sidang, pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Hamba-Hamba-Mu di seluruh Tiberias yang melayani saat ini, Tuhan berkati, urapi, terutama di tempat ini. Berkati Bro Glenn dan Bro Sony dan juga tim singer, juga doa berkati imam pemusik dan rekan-rekan, juga tim choir, anak-anak muda diberkati, diurapi, juga usher, collect and greeters, guru sekolah minggu, berkati bagian event, juga bahkan security dan media. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biar hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yavarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu
depanku, Kau memulaiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Selamat hari Minggu, kasih dalam Tuhan dan Shalom Tiberias.